Bang Yoyo? Teman baik. Seberapa baik kamu sama dia? Kunto, ini tanggung jawab elo. Ngurus orang mabok aja nggak becus. Kalau sampai anak itu nggak ketangkap, kita bisa gawat, tahu nggak? Tahu. Saya tahu kenapa ibu sangat membenci saya. Apa yang kamu tahu tentang saya? Tentang seorang ibu yang mencintai dan ingin melindungi anaknya. Melindungi dari apa, Bu? Dari saya. Om Yoyo bohong. Nana tahu Om lapar, tapi Om pura-pura kenyang. Gara-gara Om mau ngalah sama Nana. Iya kan Om? Kalau kamu ingin bermimpi, silahkan. Tapi jangan pernah memanfaatkan anak saya hanya untuk mewujudkan mimpi Anda. Mimpi? Mimpi apa maksud ibu? Iya, kamu kan bermimpi ingin jadi orang kaya. Hei, dengar Samora. Kamu harus bertanggung jawab. Dasar lintah darat. Rentenir semacam kamu pantasnya hidup di neraka bersama setan-setan penghisap darah. Diam! Ayo maju, siapa mau mati duluan? Aduh bahaya nih, Tante Samora udah ngeluarin bedil kamu. Siap. Kenapa anak menyebalkan ini bisa sampai ditemukan? Susah payah aku menyuruh orang untuk menculiknya. Dia malah balik lagi. Dasar sial. Benar-benar sial. Sekarang aku harus mencari cara untuk menyingkirkannya lagi. Ini semua gara-gara pemuda berdebah ini. Kalau kamu tidak bersalah, kenapa harus takut? Masuk! Om Yoyo, jangan pergi. Nana mau ikut. Nana jangan ikut ke kantor polisi, nanti Nana di penjara. Kalau Nana nggak boleh ikut, Om Yoyo juga nggak boleh pergi. Om Yoyo. Cepat Om masuk. Yoyo jangan. Saya nggak Kalau mau. Nana nggak boleh pergi, Om Yoyo juga nggak boleh pergi. Nana! Om Yoyo. Nana! Om Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Hei, Samora. Kamu mau tembak saya? Ayo tembak! Tembak ini! Tembak, Tante. Kamu pikir saya takut dengan ancaman kamu? Hah? Saya tidak pernah takut sama apapun. Apalagi sama manusia rentenir seperti kamu. Lintah darat, penghisap darah. Ayo tembak! Tembak ini! Tembak, dilawan kayak gitu. Udah Pade, udah nggak usah dilawan Tante Samora. Tante Samora itu galak Pade, sadis, kejam. Mance nggak mau Pade mati di tangan Tante Samora. Udahlah Pade, nggak usah dilawan ya. Betul, Pak De. Iya, Pak De. Udah maafin aja Tante Samora. Kalau dia marah, gawat. Diam!
Kau pikir aku ini main-main? Ku tembak kau. Beneran dia. Iya Tante, memang harus digituin nih, biar tahu Pak De, ada isinya kan. Udah sikat lagi Tante. Heh, diam kau. Ku tembak juga kau. Tenang Tante, ini kok diarahin ke saya sih. Hati-hati nih, tak kalau diisi gimana? Game dong saya. Tembak aja Tante. Tuh kan, mau digebukin lagi tuh Tante. Tuh. Kabur. Awas, nenek geronong bawa beceng. Cabut. Aduh. Jangan berbelit-belit. Jawab yang benar. Di kota mana saja kamu sudah menculik anak? Jawab. Enggak, Yoyo nggak nyulik kok. Orang Yoyo bukan penculik. Kalau ke polisi nggak percaya, tanya aja sama ibunya Yoyo. Ibu aja yang kamu sebut. Hei, kamu jangan mempermainkan petugas ya. Aku sudah bosan berhadapan dengan penjahat tengik kayak kamu. Pura-pura lupa, pura-pura gila, sampai kayak gitu. Polisi jahat deh. Masa Yaya dibilang orang kata ibu Yaya aja Yaya kan pintar. Kamu sudah tidak bisa berkelit. Bukti sudah ada di tangan. Anak yang kamu culik sudah menceritakan semuanya kepada kami tentang kekejaman kamu. Petugas, siap. Tolong bawa korban Lilis kemari. Bahaya nih. Jangan-jangan ketahuan lagi nyebut-nyebut nama gue. Aduh mampus, gue harus lari. Lilis, mau kemana kamu? Kamu bisa dihukum 5 tahun. Apalagi kalau sampai anak-anak ada yang mati, hukumanmu bisa 15 tahun. Bisa 20 tahun. Bisa sampai seumur hidup. Yaya mau dihukum seumur hidup. Berarti sampai tua dong. Sampai Yaya jadi kakek-kakek dong. Berarti Yaya kan gak bisa ketemu ibu kalau sampai tua. Bagian psikologi. Selamat siang, dokter. Saya mohon bantuannya untuk menganalisa tersangka bernama Yoyo. Kelihatannya dia kena stres. Ya mungkin sakit jiwa barangkali. Apa? Belum. Saya belum bermaksud untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Untuk itu saya mohon bantuan analisa kedokteran dulu. Ya, terima kasih. Kok ke rumah sakit jiwa sih? Rumah sakit jiwa kan buat orang gila. Ya kan nggak gila. Hei, diam kamu! Kabar komandan, korban bernama Lilis kabur. Petugas sedang mengejar. Bawa dia ke sel. Sampai kita berhasil menemukan Lilis kembali. Siap. Saya mau di penjara. Ya nggak salah. Mau di penjara. Saya takut, Bu. Ibu. Ya Allah, di manakah anakku? Aku mohon, tuntunlah anakku agar dia bisa kembali ke pangkuanku, ya Allah. Aku belum pernah mengalami rasa takut seperti ini. Takut akan kehilangan anak yang telah kau titipkan padaku. Anak yang telah menjadi penerang dalam hidupku. Aku mohon, ya Allah. Aku mohon. Ibu,
nggak bisa ketemu ibu lagi. Pak, Bapak lihat sendiri kan keadaannya. Kami tidak bisa melepaskan dia sebelum menemukan Lilis. Tapi Pak, demi kemanusiaan apa sebaiknya Yoyo dibebaskan dulu. Jangan khawatir, saya yang akan menjadi jaminannya. Karena saya akan membawanya ke rumah saya. Kami mohon maaf, Pak. Karena ini menyangkut masalah delik aduan. Dan kami sebagai kepolisian harus memprosesnya dulu. Apalagi sekarang ini kasus penculikan anak-anak di bawah umur marak sekali di Jakarta. Untuk itu kami berharap Bapak bersabar saja dan semua serahkan kepada kami. Papa Nana, saya mau pulang. Saya mau ketemu ibu. Yoyo, kamu jangan bersedih ya. Saya akan berusaha mengeluarkan kamu dari sini. Tapi sekarang kamu harus banyak berdoa, ya? Berarti Yaya nggak bisa pulang sekarang. Berarti Yaya kan masih harus bobo di sini lagi. Tapi Yaya mau pulang, ibu. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Mance, lihat deh, ada yang seger-seger kayak asinan. Ya ampun, Tince, itu cowok ganteng banget sih. Gatelan ya, gantil banget. Mance jadi kepengen, kebetulan Mance udah lama nggak dibanting-banting. Banting Smackdown. Cucian kotor. Hei, kamu mau kemana? Ih, gemes deh. Ih, cubit-cubit, kita juga sejenis tahu. Ah, ya ampun, buset, itu laki-laki. Suaranya kok aneh sih, sebangsa sama lu. Ya, kayak ager-ager. Itu cowok lembek amat ya ngomongnya, kayak tape. Aduh, mendingan si Baron. Lucu banget, tetep deh pilihan gue Yoyo. Aduh, salah orang. Oleh, Tince, Mance. Ya ampun, Lela, kemana aja sih lo? Apa kabar? Mentang-mentang dari Jogja, sombong deh. Sekarang udah jadi bos nih. Pasti bayarannya mahal ya. Iya, wah, hebat. Enggak, bukan bos. Tapi jadi supervisor di counter make up tempat Lela kerja. Waduh, hebat banget lo Lela sekarang ya. Juragan lipstick. Nah, Kalela mana ya dianya? Iya gak? Oleh-oleh dari Jogjanya mana? Iya nih, mana dong oleh-olehnya? Batik Jogja. Iya. Udah tenang aja, pasti semuanya bakal dapat hadiah. Asik. Lela juga punya satu hadiah khusus buat Yoyo. Loh, Yoyonya mana? Tinja, Manja, Yoyo mana? Kok panik sih kalian? Le, lu aja deh yang ngomong, jangan gue. Pasti ada yang nggak beres ya. Le, Yoyo mana? Yoyo ketabrak kereta Kalela. Astagfirullahaladzim. Yoyo ketabrak kereta. Ya Tuhan. Sekarang kalian ikut Lela naik mobil deh. Kita ngobrol di dalam aja. Ya udah cepetan. Mami udah curiga. Nggak biasa-biasanya kamu bangun pagi, wil je stilletjes uitgaan? Mau diam-diam pergi? Waar ga je naartoe? Mau kemana, Vio? Maaf, Mi. Tapi itu bukan urusan Mami. Sejak kapan urusan kamu sudah tidak jadi urusan Mami lagi? Sejak Mami datang ke rumah Bu Lastri dan maki-maki dia seenaknya. Sejak saat itu Vio udah mutusin kalau Vio nggak mau ngomong apa-apa lagi sama Mami. Karena buat Vio Mami itu udah kelewatan. Mami itu kejam. What's that? Kamu bilang apa, Vio? Mami terlalu kejam. Je bent te erg, Vio. Kamu keterlaluan. Mami nggak terima dibilang kejam. Ya udah. Vio!
Vio? Vio? Vio mau kemana? Ja, lu ngapain bengong aja? Buka pagar. Vio? Vio? Mau kemana? Vio? Nartu! Mau kemana, Vio? Jaja! Gimana sih? Kenapa dibiarin pergi? Harus minta izin saya dulu dong. Gimana sih kamu? Maaf bro, kok Jaja yang diomelin? Jaja kan cuma sekedar mengikuti perintah non Viola. Aduh, maaf bro, mentang-mentang saya orang kecil nggak punya daya upaya. Kamu jangan so idealis kayak Vio. Pakai protes-protes segala. Ayo cepat, siapkan mobil. Kita susul dia. Pasti dia ke orang miskin itu. What will Sedardun? Mau apa sih dia? Ayo cepat. Wah, bisa kejadian perang dunia kedua nih. Ketiga, perang Bratayuda. Terus aja. Mana nih ya, Kang rokoknya? Kagak ada, asik buat timpe. Cabut. Aduh bang, jangan diambil begitu dong bang. Mentang-mentang nggak ada saya. Jangan sembarang ngomong lo ya. Siapa yang nyolong? Ini gua ambil jatah tau kakak. Mau ada lo kek, mau kagak ada lo kek. Ini jatah gue. Aduh, kapan sih bang insapnya bang? Jaga bacot deh. Kapan insap lo? Udah untung gua ambil 2 lo. Mau gua hancurin nih semuanya. Tuh. Tarik. Weh, kurang ajar lo Bisa bawa mobil gak lo? Gile lo. Baru jadi kang taksi aja begitu lo. Duh, Lela nyesel. Mestinya Lela nggak pergi ninggalin Yoyo. Kalau nggak kan pasti semuanya nggak bakalan seperti ini. Kenapa sih Tince sama Manja pakai mesti ngajak-ngajak Bude segala ke rumahnya Tante Samora? Jadinya apa sekarang? Bude kelilit utang kan? Akibatnya Bude sama Yoyo diusir Pade. Terus sekarang Yoyo mesti ngalamin kejadian tragis kayak gini. Bukannya begitulah. Bude waktu itu kepepet. Bude nggak punya uang, makanya Mance sama Tince nganterin ke tempatnya Tante Samora. Tapi Tante Samoranya malah begitulah. Masih bunga tinggi banget sama Bude. Iyalah, aku juga nggak tahu kalau bakal begini jadinya. Kalau sampai Yo bener-bener meninggal. Tince nggak boleh ngomong kayak gitu. Yoyo itu kan orang yang baik. Lela yakin kalau Tuhan pasti akan melindungi Yoyo. Kita semua harus berdoain Yoyo ya. Berhenti lo. Weh, lo berhenti. Mau bakar nih mobilnya. Berhenti lo. Ajar lo. Berhenti lo. Baron tuh. Ngapain lagi sih Baron? Konyol banget nih lagunya. Tahu, dasar. Ngomong lagi dia. Berhenti lo. Hei, berhenti lo. Berhenti lo. Hei, berhenti gak? Mau palangin lo ya? Kemarin kemana lo? Baru tak kron. Ngapain sih kalian jalan aja? Kayak portal aja lu. Oh, Bencong. Jadi lo yang di dalam. Ini teman lo nih. Pantesan aja lo. Turun lo. Emangnya lo nggak tahu di dalam itu ada Laila? Lela, yang bener lo. Iya. Lela ya Habibi. Bang Baron. Lela ya Habibi. Waduh, dia nongol ketemu di mari lagi. Untung dandanan gue lagi still dul. Aduh lah, lo kemana aja lah? Aduh abang kangen banget. Tiap malam abang impiin lah. Udah berapa guling tuh jadi sasaran. Lah, lagian lo ngapain sih lah kerja keras? Kalau lo jadi istri abang ya, semua kebutuhan lo abang penuhin. Tenang aja deh pokoknya. Harta abang, harta Lela juga. Harta Lela buat Lela sendiri. Tapi kalau Lela punya utang, dibayar deh sekarang deh lah, biar nggak nyusahin kita. Ngomong-ngomong, boleh nggak abang
pinjam 500.000 buat modal usaha lah, biar kita jadi kaya. Aduh, Lela nggak ngerti deh abang ngomong apa. Lela mau nanya aja nih dikit bang, boleh nggak? Waduh, jangan kan nanya lah, apa aja gue kasih. Apa? Abang tahu nggak bedanya manusia sama kebo? Kebo? Ya beda dong lah. Kebo kan binatang, kagak ada otaknya. Sedangkan kita ada otaknya, bisa mikir. Nah kebo gimana? Nah kalau gitu cocok kan? Berarti sekarang abang udah tahu jawabannya. Kalau gitu sekarang ini abang nggak usah banyak ngomong lagi kayak tadi, bikin pusing bang. Terus abang tahu nggak? Orang tuh kalau kebanyakan ngomong, biasanya otaknya itu beda-beda tipis sama kebo. Ya sama aja deh kayak abang. Ya kan kalau ngomong jeplak sana jeplak sini, nggak jelas ngomongnya apa. Kesian deh, emang enak dibilang aku. Ya, kebo betato. Bencong, diam lo Sayang aja calon bini gue yang ngomong lo. Kalau enggak, gue kebukin juga lo. Baron, gue kasihan sama lo. Apa lo? Udah, masuklah, kelamaan ya orang gila. Ayo Lela, udah masuk. Lah mau mana lah? Ayo Pak cepet. Naik Harley aja lah, gue anterin lah. Jalan Pak. Lah, naik Harley lah. Aduh, santai. Lah. Lela ya Habibi. Udah ada di mari. Gua seneng dah. Pokate apa juga dia ngata-ngatain gue. Gua terima. Si Dongo udah dedai. Lela datang. Aduh, jadi deh gua kawin. Assalamualaikum, Bu Lastri. Assalamualaikum. Bu, permisi. Astagfirullah. Bu Lastri, Bu, Ibu kenapa? Badannya panas. Tolong! Ada apa, Non? Ya ampun. Jangan-jangan perempuan ini sekarat. Ja, ayo Ja, kita harus bawa Bu Lastri ke rumah sakit. Ya, Non. Viola, apa-apaan sih ini? Kamu mau jadi pahlawan kesiangan? Kalau sampai terjadi apa-apa, kamu harus ikut bertanggung jawab. Mami apa-apaan sih? Kalau sampai terjadi apa-apa, kita akan lebih tanggung jawab. Iya, Ma, Bro. Tapi Viola... Aja. Tapi Viola... Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Nana mau ikut sama Papa ke kantor polisi. Nana mau ketemu sama Om Yoyo. Sayang, tadi Papa bilang apa? Dia bilang kamu disuruh tunggu di rumah kan? Sekarang kamu makan ya? Enggak, Nana nggak mau makan. Nana mau ketemu sama Om Yoyo. Kasihan kan Om Yoyo di penjara. Gak perlu. Mama kok jadi marah sama Nana? Emang Nana nakal ya? Kamu itu bukan cuma nakal ya, tapi kamu itu menyebalkan. Betul yang mamaku bilang. Kamu tuh emang menyebalkan. Dari dulu tuh aku sebenarnya benci banget sama kamu. Heh, anak nakal. Selama ini saya udah berpura-pura baik di hadapan papa kamu dan sudah bersabar menghadapi kamu ya. Sisil juga udah capek mah. Mesti sayang sama dia, mesti ngalah, mesti ngajarin inilah, itulah. Sebel. Mah, mulai sekarang Sisil nggak mau lagi ngalah terus-terusan sama dia. Enggak sayang, kamu tenang aja. Mulai sekarang Mama nggak akan membiarkan semua itu terjadi lagi. Karena Mama nggak akan tinggal diam. Pokoknya mulai sekarang Papa harus lebih sayang sama kamu. Heh, anak nakal. Kamu pikir cuma kamu yang bisa memonopoli Papa kamu. Sekarang saya nggak akan membiarkan semua itu terjadi lagi. Ngerti nggak kamu? Ngerti? Yoyo gendong ya.
Polisi baik sekali sama Nana. Nana jadi sayang deh sama Om Yoyo. Yoyo juga sayang sama Nana. Kita boleh bawa di sini. Ini Nana pegang kuncinya. Nana, berani-beraninya kamu lari pada waktu Mama bicara ya. Mau ngelawan kamu? Sini kamu, sini, bangun, sini. Mama kenapa sih marah? Emangnya Nana salah apa sih? Nanya lagi kamu. Kamu mau tahu apa kesalahan kamu? Kamu sudah merusak rencana saya untuk menguasai apa yang papa kamu miliki. Kenapa sih kamu balik lagi? Dan pria tolol itu, siapa namanya? Siapa? Oh, Om Yoyo, Ma. Yoyo. Rasakan pembalasanku. Dia harus membayar semuanya. Gara-gara dia kamu jadi ditemukan. Seharusnya kamu tuh udah hilang di telan bumi. Kenapa sih kamu nggak mati aja? Hah? Mati. Mama nggak boleh bilang gitu. Om Yoyo kan baik sama Nana. Heh, anak bandel. Awas kamu ya, kalau kamu sampai ngadu sama papa. Kamu akan saya kembalikan ke markas Tante Ellen. Biar kamu disiksa dan dijadikan gelandangan. Kalau perlu saya akan bilang sama dia supaya kamu digantung. Mau nggak? Enggak, Ma. Nana nggak mau dikembaliin sama Tante Ellen. Tante Ellen jahat. Nana mau sekolah, Nana mau jadi anak yang pintar. Nana nggak mau jadi pengemis di jalanan lagi. Bagus. Kalau gitu mulai sekarang kamu harus diam dan tutup mulut kamu yang bawel itu. Ingat, ini hanya rahasia kita berdua. Orang lain nggak boleh tahu. Janji? Janji nggak kamu? Janji? Iya, Ma. Nana janji nggak akan bilang sama Papa lagi. Om Yoyo. Nana takut. Polisi, Yoyo mau keluar dong. Kak, Yoyo takut. Lu takut sama gue? Lu jangan manasin petugas ya? Lu ngaku aja deh. Mau gue hajar lo. Tampang lu aja belum. Otak lu provokator tau nggak? Bang, kayaknya perlu kita hajar nih anak bang. Iya, kita gebukin aja. Yuk. Jangan dong, Kak. Pelajaran ya. Jangan, Yoyo salah. Sini. Kamu lagi. Daripada kalian berantem terus di sel, lebih baik kalian habiskan tenaga yang bermanfaat. Kamu, dan kamu bersihkan toilet. Kan toiletnya kan kotor, Kak. Bekas pipis orang. Kata Ibu Yoyo kan kita harus jaga kebersihan. Karena kebersihan kan sebagian dari iman. Banyak ngomong kamu. Sudah bersihkan. Ini gara-gara lu. Dari tadi lu ibu-ibu aja. Gua tampar. Kok Yoyo ditampar sih? Emang salah Yoyo apa? Udah banyak ngomong lagi lu. Lu bersihin tuh. Cepat. Bersihin. Ayo. Bawa ini, bawa ini. Bawa sana. Lu bersihin tuh. Lu bersihin WC. Biar si tolol itu yang bersihin. Ayo. Yang bersihin tuh. Kenapa saya ada di sini? Siapa yang membawa saya kemari? Kebetulan saya lagi ke tempat ibu. Saya ngeliat ibu pingsan, jadi saya langsung bawa ke sini. Saya takut terjadi apa-apa, Bu. Apa yang kamu harapkan? Ucapan terima kasih. Baik.
Saya memang berhutang budi, tapi ini tetap tidak akan mengubah apapun. Saya melarang kamu mendekati anak saya. Saya tidak mau kamu memanfaatkan Yoyo lagi. Bagus. Sudah ditolong, bukannya berterima kasih, malah menghina anak saya. Vio, why don't play you still? Kenapa kamu diam aja? Jawab dong. Masa kamu mau dihina sama orang yang levelnya lebih rendah dari kamu? That is so Beskov. Itu kurang ajar. Mami, ini rumah sakit. Jangan ribut di sini dong, Vio malu. Pengen verlihan. Malu. Harusnya Mami yang malu. Seumur hidup, Mami nggak pernah dihina seperti ini. Maaf. Tapi saya tidak ada maksud untuk menghina, Bu. Saya hanya harus bicara. Karena saya tidak mau menambah panjang daftar utang budi saya. Sekarang juga, saya akan pergi. Terima kasih atas segala bantuan Ibu Lika. Terima kasih juga untuk kamu, Viola. Bu Lastri! Bu! Bu Lastri! Suster! Suster! Mi! Bu! Bu Lastri! Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Makasih, Pak. Buat gue. Jangan duit orang sembarangan dong. Buat beli burger lumayan, lapar. Kamu ngemis tuh kalau mau dapat uang. Ini tuh nggak ada Nana. Udah deh, nggak usah protes. Dia Nana tuh udah nggak ada, jadi gue nih sasarannya. Suka-suka gue. Balikin dong. Gak. Balikin. Gak, gue bilang enggak. Apaan sih berantem di sini, ha? Ngapain? Hah? Cari perhatian ya gara-gara kamu polisi? Hah? Gak, Tante. Gimana sih berantem kok di jalanan? Mana duitnya? Mana? Mana sini? Ya, itu Tante. Ya, Tante. Ini semuanya nih. Aku, Tante. Habis. Habis cepet. Pergi. Kerja lagi cepet. Iya. Lu juga kerja. Jangan cuma ngomporin aja lu bisanya. Sono kerja. Tapi kan gara-gara dia, Tante, Nana kabur. Udah, diam lu diam. Protes segala. Sekarang kerja. Kerja cepat. Hati-hati ya. Cepat. Ini apa sih lagi? Balikin duit gue. Diam kamu. Ini duitku juga. Gue modal tuku minuman, Dut. Aku gak bisa kerja nih gak minum. Ono kok. Kon suruh lagi gue arek-arek cilik. Ngemes lagi. Dasar tukang mabok lu. Lo sumpahin mampus lo. Gak mandi. Tuh. Rezeki mana, Len? Ayo mari ta. Gue samper. Bu Siska, Cak Kunto siap melaksanakan perintah. Bu Siska, bagaimana kabarnya, Bu? Nggak perlu basa-basi segala. Kenapa Nana bisa lolos dan kenapa Nana bisa akrab dengan manusia yang bernama Yoyo? Begini, Bu Siska, maksudnya sih... Cukup, kamu nggak perlu cari alasan lagi. Kenapa kalian laporin si Yoyo ke polisi? Bukan itu yang saya mau. Kalian kan bisa singkirkan dia dengan cara lain. Tapi kan Ibu Siska yang mau Yoyo dipisahin sama Nana. Kamu itu salah mengerti. Kalian laporkan Yoyo ke polisi dan itu akan membuka belang kalian sendiri. Dan saya akan terbawa-bawa. Saya nggak mau tahu. Kalian harus jumpai dia dan ancam dia supaya tutup mulut. Sudah tenang saja, Bu Siska. Yang penting bagi saya,
Itu duit, Bu. Ojir. Nih, ingat, kali ini kalian nggak boleh salah lagi, ngerti? Ngerti, Bu? Ih, apaan sih? Ntar dulu ah. Kalau urusan Yoyo beres, baru gue kasih lo, ngerti? Oh, wetok nemen. Mau pada kemana lo gerombolan? Orang masih pada pengajian juga lo. Nggak nyangka ya. Di sekolah Kang Bolos, di pengajian Kang Mado lo. Gue bilang Pak Ustadz lo. Lagi lo pada ngapain sih ke situ? Hah? Diusir baru nyahol lo pada. Enggak kok. Kita nggak bakalan diusir sama Pade. So tau lo lah. Kita kan kesini niatnya baik. Lele cuma mau minta tolong sama Pade supaya jemput Bude biar pulang lagi ke sini. Mana mau dia? Mana mungkin Pade marah kalau kayak gitu. Ayo, Le. Jangan. Jangan Oleh, aduh Oleh takut. Pade kan galak. Ibarat yang listrik nih, kalau disamber, aduh Oleh bisa mati. Blacky, ngomong gede lo. Lu aja, katanya lu pemberani berdua. Gimana kalau Tante Tinci aja? Nakal. Sentil ya. Gak boleh. Tante Tinci pada pinter nih. Gak boleh lempar batu sembunyi tangan. Tante Tinci suruh ketemu Pade. Buka pintu, ketemu kumisnya Pade. Oh my God. Takut. Iya, mendingan Tante Mance aja gimana? Hah? Tante Mance? Aduh, Tante Mance sih bukan nggak mau. Tante Mance takut digigit sama Pade. Lulu kan pada tahu kalau Pade itu galak. Mendingan Tante Mance digigit sama Bang Baron. Biarpun Bang Baron yang gigit sampai keras, tapi kan sakit-sakit enak. Iya. Benjong, ngomong apa lo? Najis gue digigit lo. Haram. Udah lah, lihat gua aja nyok. Ngapain sih gitu mereka? Ya abang nih apaan sih? Sembarangan pegang-pegang. Kita kan bukan muhrim, Bang. Emang gua tahu, kita belum muhrim. Tapi kan sebentar lagi kita jadi muhrim. Lelai Habibi, lo kalau marah makin cakep aja. Tuh kita. Jangan pegang-pegang. Asal lo tahu Pade ya. Untuk ngadepin Pade kumis, cuman gua doang yang bisa. Dia tuh udah tua bangka. Entar lagi juga tit. Apa sih kebisaannya? Kumis doang gede. Kurang ajar. Masih mending kumis ikan lele dumbo. Tahu kagak bisa matil. Dia apa? Ngomong apa kamu? Kakak ngomong apa-apaan Pade? Katanya berani, dia ngebohong lagi. Cimen, ngakunya berani. Nih anak-anak nanya, mereka kan mau miara ikan. Saya bilang miara ikan lele dumbo aja. Gede. Kakak ngomongin kumis Pade. Tuh kan, gua katanya juga apa? Udah tua kan, ngobongin aja jiper. Cemen. Terserah Bang Baron deh. Kamu rasakan ini. Hebat ya ilmu gue. Ayo ngomong. Ayo ngomong lagi kamu. Ayo ngomong. Pak De, kok saya dibanjur? Saya memang sudah tua, tapi bukan macan ompong. Saya masih sanggup menghajar kamu. Biar mulut kamu yang kayak tong sampah itu tidak menyebar baunya kemana-mana. Saya kan lagi ngajarin anak cara iniin ikan. Bahasa dong. Udah jangan banyak ngomong kamu. Ayo pergi. Pergi. Tong sampah. Emang mulut gue dilalerin. Awas lu. Tidur pakai ngorok lagi. Bangun. Bangun. Ngorok lagi. Bangun. Kenapa sih kan ngantuk. Orang ya capek kok. Jahat emang ya. Salah apa? Tai Bu Yaya kan nggak boleh jahat. Kalau jahat dosa. Terus masuk neraka. Nasehatin lagi. Gue mau gampari, gue mau injek-injek, gue gebukin. Itu urusan gue. Kalau perlu lu gue bunuh sekalian. Awas lo. Berisik lagi. Gue cekal. Udah lu pindah lo. Pindah sana. Pindah sana. Pindah sana. Pindah. Berisik kamu.
Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Kami mau ketemu dengan Sersan... Sersan Didi? Ya, Sersan Didi, Pak. Kalau saya boleh tahu, Ibu ini siapanya? Dia ponakannya. Iya, saya keponakannya, Pak. Saya juga ponakannya. Silakan, Bu. Beliau baru saja masuk ke dalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Gak salah, tuh gini tempatnya. Benar. Yuk. Jangan berontak, jangan teriak. Berontak, teriak, tocos selera kamu. Emangnya Yoyo mau diapain, Kak? Jangan banyak omong kamu. Kamu cuma dengerin, ngerti? Dengerin apa sih, Kak? Diam lo. Jangan banyak omong. Sudah, jangan banyak bicara kamu. Tak gorol leher kamu. Dengarkan ini. Kamu jangan sekali-kali nyebut nama Cak Kunto sama Tante Ellen di depan polisi. Ngerti kamu? Awas. Kalau kamu sampai nyebut nama itu, tak bunuh kedua orang tua kamu. Kak, orang tua Yoyo mau dibunuh, emangnya salah apa sih, Kak? Jangan banyak ngeyel, deh. Ngerti nggak? Awas. Kata Ibu Yoyo kan harus jaga kebersihan. Karena kebersihan kan sebagian dari iman.